Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Alvina Alfiani dari 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemerintahan Republik Batav. Masa pemerintahan Republik Batav tahun 1795 sampai 1806. Yang poin pertama adalah proses terbentuknya Republik Batav. Pada abad ke-18, terjadi perubahan tatanan geopolitik di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal abad ke-18, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Belanda berhasil dikuasai Perancis. Selanjutnya, di Belanda dibentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav pada tahun 1795 sampai 1806, yang dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte. Dalam pengasingan Raja Willem V oleh pemerintah Inggris di kota Kew, Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat-Surat Kew. Perintah itu adalah agar para penguasa di negara jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris kemudian bergerak cepat dengan mengambil alih wilayah-wilayah jajahan Belanda di Hindia Belanda, salah satunya Padang pada tahun 1795, Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armada laut untuk memblokade Batavia. Poin kedua yaitu akhir Republik Batav. Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis membubarkan Republik Batav dan membentuk Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda, dan sejak saat itu, pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda-Perancis. Masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Ia diangkat atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss untuk mengisi kekosongan kekuasaan akibat dibubarkannya VOC. Daendels melakukan beberapa langkah strategis untuk menjalankan tugasnya. Yang pertama, dalam bidang pertahanan dan keamanan, Daendels membangun benteng-benteng baru untuk keamanan. Daendels juga membangun pangkalan angkatan laut di Anyer, Merak, Surabaya, dan Ujung Kulon. Ia juga membangun jalan Daendels dari Anyer, Banten sampai Panarukan sekitar 1.100 km. Yang kedua, dalam bidang politik dan pemerintahan, ia membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi. Beliau juga membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Ia juga membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Yang ketiga, dalam bidang peradilan. Dalam bidang hukum, Daendels terbentuk 3 jenis pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan untuk orang Eropa, yang kedua pengadilan untuk orang Timur Asing, dan yang terakhir adalah pengadilan untuk orang pribumi. Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa. Akan tetapi, beliau sendiri melakukan korupsi besar dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Yang keempat, dalam bidang ekonomi dan keuangan, beliau melakukan pemungutan pajak. Beliau juga menyerahkan wajib hasil pertanian bagi pribumi. Ia juga melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Yang kelima, dalam bidang sosial, rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer sampai dengan Panarukan sekitar 1.100 km. Ia juga menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan. Poin ketiga adalah
Akibat pemerintahan Tenders. Yang pertama adalah rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut membayar pajak pemerintah, mereka juga diharuskan terlibat dengan kerja paksa rodi. Yang kedua adalah ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam pembuatan jalan anyar Panarukan. Yang ketiga adalah penderitaan rakyat kecil semakin bertambah akibat dari tindakan sewenang-wenang para pemilik tanah. Poin ketiga adalah akhir pemerintahan Tenders. Sikap Tenders yang otoriter terhadap Raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Tenders pun dipanggil pulang ke Belanda. Kemudian, Louis Napoleon mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal baru, menggantikan Tenders pada bulan Mei 1811. B. Pemerintahan Jansen tahun 1811. Sepeninggalan Tenders sebagai gubernur jenderal, ia digantikan oleh John Willem Jansen yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena Tanjung Harapan jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1810, Jansen ditunjuk menggantikan Tenders untuk memimpin Jawa dan resmi menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1811. Jansen berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda. Namun, Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian, pada 26 Agustus 1811, Batavia mampu dikuasai Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Jansen lari ke Semarang dan bergabung dengan Legium Mangkunegara serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejar hingga berhasil dipukul mundur. Jansen lari ke daerah Salatiga, tepatnya di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Isi dari kapitulasi Tuntang tersebut adalah: yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Sekian materi mengenai pemerintahan Republik Batak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.